Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Soleha dengan NIM C0D023040 dari kelas G Perpajakan. Bella, di sini langsung saja saya akan mempresentasikan materi tentang investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Yang langsung saja, yang pertama yaitu pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi di mana daya yang digunakan akan dijalankan terus-menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo atau minimal 1 tahun. Investasi jangka panjang bisa dikatakan sama seperti menanam kekayaan atau modal dari seseorang atau sebuah perusahaan guna mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua yaitu tujuan investasi jangka panjang. Adapun beberapa tujuan investasi jangka panjang yaitu diantaranya yang pertama yaitu seperti sebagai pengendali sebuah perusahaan atau orang tertentu dengan kelipatan modal. 2. Menjamin ketersediaan bahan baku produksi di pasar untuk produk yang akan dihasilkan. 3. Mengarahkan dana perusahaan secara khusus, misalnya untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan ekspansi sebuah perusahaan. Yang keempat, mengurangi persaingan di antara perusahaan sejenisnya. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu memperoleh penghasilan pasif pada waktu tertentu sebagai bunga dividen dan uang sewa. Berikutnya yaitu tentang jenis-jenis investasi jangka panjang. Menjalankan investasi jangka panjang memang berpotensi mendatangkan banyak keuntungan sekaligus resiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, dalam memilih investasi, Anda harus benar-benar cermat guna menurunkan risiko yang harus ditanggung. Berikut ini jenis-jenis investasi jangka panjang yang akan dijelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu seperti saham. Investasi jangka panjang berupa saham kini tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh investor yang mempunyai dana besar. Kini investasi berupa saham sudah tersedia berbagai sarana agar investasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Saham sebenarnya adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan investor pada sebuah perseroan terbatas atau perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi. Investasi jangka panjang berupa obligasi adalah surat hutang yang diserahkan oleh peminjaman kepada pemberi pinjaman. Dalam surat berharga ini selain tercantum nama Anda yang terdapat tanggal jatuh tempo pinjaman dan bunganya. Jangka waktu investasi jangka panjang ini mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Yang ketiga yaitu reksadana dana. Salah satu investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan adalah reksadana dana. Reksadana dana merupakan surat berharga yang menjadi bukti aset atau klaim. Kelebihan investasi jangka panjang ini yaitu memiliki banyak pilihan diantaranya pasar uang, saham, dan obligasi yang bisa disesuaikan dengan dana dan risiko yang siap ditanggung oleh investor. Materi berikutnya yaitu risiko investasi jangka panjang. Berikut beberapa risiko yang harus Anda ketahui sebelum memulai melakukan investasi jangka panjang. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pasar terjadi karena adanya sentimen keuangan yang sering disebut dengan risiko sistematis. Risiko pasar akan selalu dialami oleh investor dan tidak dapat dihindari. Yang kedua yaitu risiko suku bunga. Risiko suku bunga pada investasi jangka panjang adalah risiko yang mungkin muncul akibat nilai relatif aktiva berbunga seperti pinjaman dan obligasi yang memburuk akibat naiknya tingkat suku bunga. Yang berikutnya itu risiko inflasi. Risiko inflasi sering juga disebut dengan risiko daya beli. Hal ini terkait dengan naiknya harga konsumsi yang menimbulnya daya beli turun dari masyarakat. Penyebab utamanya adalah uang yang beredar terlalu banyak. Dengan adanya inflasi, nilai uang akan berkurang.
Yang berikutnya itu risiko likuiditas bisa diartikan sebagai risiko yang diakibatkan oleh kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti ada pihak yang tidak sanggup membayar kewajiban pada tanggal jatuh tempo secara tunai. Berikutnya yaitu risiko falas. Pada investasi jangka panjang, risiko valuta asing merupakan risiko yang disebabkan oleh dinamika perusahaan kurs di pasaran. Tapi hal ini mengarah kepada penurunan sehingga tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan oleh investor pada saat dikonversikan pada mata uang domestik. Berikutnya itu risiko negara. Dalam investasi jangka panjang, risiko negara disebut dengan risiko politik. Artinya investasi bisa saja gagal jika negara dalam keadaan genting dan sedang terjadi kerusuhan. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.